Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembuatan video kali ini untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah agrohidrologi. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri, Dervi, Adalaini, Sonya, Nadia, dan Juan Carlos. Kami mendapatkan materi tentang infiltrasi dan perkolasi. Di sini kami akan membahas terkait pengertian infiltrasi dan perkolasi, gerakan air di dalam tanah, faktor-faktor yang mempengaruhi infiltrasi, kapasitas infiltrasi, dan alat pengukur kapasitas infiltrasi. Selanjutnya, masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian infiltrasi dan perkolasi. Apa sih infiltrasi itu? Infiltrasi itu adalah proses masuknya air ke dalam tanah melalui permukaan tanah, di mana proses aliran ini umumnya berasal dari curah hujan masuk ke dalam tanah. Sedangkan perkolasi, seperti terlihat pada gambar di samping, bahwa perkolasi itu merupakan kelanjutan aliran air dari proses infiltrasi, yang dimana air masuk ke dalam tanah yang lebih dalam setelah meninggalkan daerah perakaran. Selanjutnya, gerakan air di dalam tanah. Gerakan air di dalam tanah melalui pori-pori tanah dipengaruhi oleh dua gaya. Yang pertama, gaya gravitasi, yang dimana gaya gravitasi ini menyebabkan aliran selalu menuju ke tempat yang lebih rendah. Sedangkan gaya kapiler, yaitu menyebabkan air bergerak ke segala arah. Kandungan air yang ada di dalam lapisan tanah, di mana air tersebut dapat bergerak ke atas permukaan tanah sebagai air kapiler. Hal itu terjadi karena adanya penguapan. Dan juga air dapat bergerak ke bawah sebagai air gravitasi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi infiltrasi. Yang pertama, kelembapan tanah, di mana ketika air jatuh pada tanah kering, permukaan atas dari tanah tersebut menjadi basah, sedangkan bagian bawahnya relatif masih kering. Dengan demikian, terdapat perbedaan yang besar dari gaya kapiler antara permukaan atas tanah dan yang ada di bawahnya, sehingga air bergerak ke bawah atau infiltrasi dengan cepat. Dengan bertambahnya waktu, permukaan bawah tanah menjadi basah, sehingga perbedaan daya kapiler berkurang, dan infiltrasi pun berkurang. Yang kedua, pemampatan oleh hujan, di mana ketika hujan jatuh di atas tanah, butir tanah mengalami pemadatan oleh butiran air hujan. Pemadatan tersebut mengurangi pori-pori tanah yang berbutir halus seperti lempung, sehingga dapat mengurangi kapasitas infiltrasi. Yang ketiga, penyumbatan oleh butir halus, yang dimana ketika tanah sangat kering, permukaannya sering terdapat butiran halus. Ketika hujan turun dan infiltrasi terjadi, butiran halus tersebut terbawa masuk ke dalam tanah dan mengisi pori-pori tanah, sehingga mengurangi kapasitas infiltrasi. Yang keempat, tanaman penutup. Dengan adanya tanaman penutup, air hujan tidak dapat memampatkan tanah dan juga akan terbentuk lapisan humus yang dapat menjadi tempat hidup serangga. Apabila terjadi hujan, lapisan humus mengembang dan lubang-lubang yang dibuat serangga akan menjadi sangat permeabel. Kapasitas infiltrasi bisa jauh lebih besar daripada tanah yang tanpa penutup tanaman.
Yang kelima, topografi. Pada lahan dengan kemiringan besar, aliran permukaan mempunyai kecepatan besar, sehingga air kekurangan waktu infiltrasi. Akibatnya, sebagian besar air hujan menjadi aliran permukaan. Sebaliknya, pada lahan yang datar, air menggenang sehingga mempunyai waktu cukup banyak untuk infiltrasi. Yang keenam, jenis tanah atau tekstur tanah, yang dimana sifat-sifat fisik tanah atau karakteristik tanah ini sangat mempengaruhi daya kapilaritas dan daya hisap tanah pada saat proses infiltrasi. Selanjutnya, kapasitas infiltrasi dan laju infiltrasi. Kapasitas infiltrasi itu adalah jumlah maksimum aliran air yang dapat dihisap oleh tanah melalui permukaannya ketika tanah tersebut menerima hujan efektif atau permukaannya tertutup oleh air. Kapasitas infiltrasi ini tergantung pada tekstur atau struktur tanah, serta kandungan air yang ada di dalam tanah. Laju infiltrasi yaitu kecepatan infiltrasi yang nilainya tergantung pada kondisi tanah dan intensitas hujan. Apabila tanah dalam kondisi kering, ketika infiltrasi terjadi, kapasitas infiltrasi tinggi, karena kedua gaya kapiler dan gravitasi bekerja bersama-sama menarik air ke dalam tanah. Sedangkan ketika tanah menjadi basah, gaya kapiler berkurang, yang menyebabkan laju infiltrasi menurun, sehingga kapasitas infiltrasi mencapai suatu nilai konstan yang dipengaruhi terutama oleh gravitasi dan laju perkolasi. Selanjutnya, pengukuran kapasitas infiltrasi. Pengukuran kapasitas infiltrasi menggunakan dua alat, yaitu infiltrometer dan simulator hujan. Infiltrometer yang banyak digunakan adalah dua silinder konsentris atau tabung yang dimasukkan ke dalam tanah, seperti pada gambar di samping. Dua silinder konsentris yang terbuat dari logam dengan diameter antara 22,5 dan 90 cm ditempatkan dengan sisi bawahnya beberapa sentimeter di bawah permukaan tanah. Selanjutnya, simulator hujan, yaitu membuat hujan tiruan dengan intensitas merata yang lebih tinggi dari kapasitas infiltrasi, sehingga terjadi genangan air di atas permukaan tanah, yaitu seperti gambar di samping. Pada suatu saat, genangan-genangan air akan meluap, dan luapan air tersebut ditampung di dalam ember. Besarnya kapasitas infiltrasi dihitung dengan mencatat besarnya intensitas hujan dalam milimeter per jam, lalu besarnya volume tampungan di dalam ember, dan tinggi genangan. Maka, kapasitas infiltrasi dapat dihitung. Baiklah, sekian penjelasan dari materi kami. Kami ucapkan terima kasih.